Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai 25. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian di ayat yang ke-19 sampai 20 dan diteruskan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ayat 25, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, ada seorang anak sekolah minggu pernah bertanya kepada saya, Lause, kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kenapa kita tidak langsung mati? Anak sekolah minggu tersebut bertanya demikian karena dia pikir atau dia kira tujuan Kristus menyelamatkan orang Kristen hanyalah supaya mereka masuk ke surga. Jadi anak sekolah minggu tersebut salah memahami keselamatan dari Kristus. Namun seperti anak sekolah minggu tersebut, kita juga dapat salah memahami keselamatan dari Kristus. Tujuan Kristus menyelamatkan orang Kristen bukan hanya supaya kita masuk surga. Tujuan Kristus menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita masuk surga. Kalau tujuan Kristus demikian, maka kita langsung mati setelah menerima Kristus sebagai juru selamat. Sampai hari ini kita masih hidup, kita tetap hidup, sekalipun sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Mengapa? Saudara-saudara, sekelumit kisah yang saya bacakan tadi menunjukkan tujuan lain dari kita diselamatkan. Rasul-rasul, 2 rasul yang ditangkap di penjara oleh imam besar dan anak buahnya dibebaskan oleh malaikat untuk pergi ke bait Allah supaya memberitakan firman hidup Kristus kepada orang banyak. Mereka dibebaskan bukan hanya untuk menghindari hukuman atau melarikan diri dari imam besar dan anak buahnya. Ada tugas yang diberikan kepada mereka oleh malaikat. Kedua rasul yang dibebaskan dari penjara harus memberitakan Kristus di bait Allah. Alkitab mencatat mereka menaati perintah malaikat. Menjelang pagi dikatakan di sana, mereka mengajar di bait Allah. Sekalipun kedua rasul tersebut mempunyai kesempatan untuk melarikan diri karena mungkin mereka ketakutan, trauma setelah di penjara, tetapi mereka memilih untuk taat. Mereka berani memberitakan Kristus dengan mengajar di bait Allah. Mereka tidak takut, tidak trauma, karena ditangkap dan diperhadapkan kepada mahkamah agama. Bahkan ketika ditanyai oleh imam besar, ayat selanjutnya, ayat yang ke-26 dan seterusnya, salah seorang dari kedua rasul, Petrus, menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Seorang yang dulunya pecundang, menyangkal Kristus, sekarang menjadi pemberani. Sekelumit kisah di kisah para rasul tersebut menunjukkan peran Roh Kudus yang menyertai rasul-rasul. Alkitab mencatat setelah Roh Kudus turun atas rasul-rasul, mereka menjadi berani, dapat melakukan mukjizat dan sebagainya untuk memberitakan Kristus. Roh Kudus yang sama juga diberikan oleh Kristus untuk menolong kita di tengah dunia ini. Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukan sekadar untuk menolong kita menjalani kehidupan sehari-hari, tapi juga untuk menolong kita memberitakan Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti rasul-rasul, kita diselamatkan juga untuk memberitakan Kristus. Jadi tujuan Kristus menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita masuk surga. Sudahkah kita memberitakan Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari? Maukah kita memberitakan Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari? Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk memberitakan Kristus, untuk memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik.
Kau telah menyelamatkan kami dari kematian kekal, sehingga kami dapat hidup kekal nantinya. Ajar kami seperti putramu Yesus itu ketika di dunia ini dapat memuliakan Kau sendiri melalui pelayanan kami, melalui kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus dalam terang terus tuntun kami. Kami membutuhkan tuntunan-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.